Tu penangkei para teman kemaktamat bergota hampir begitu masih pengeluaran sudah ibadah seperti matang kau ini bulan Maret. Saya dan menasihat enam kali bulan. Semua maka berserta di rumah. Sama suara kali bakal banyak di rumah. Dari sana aja. Ayo coba sama. Aku punya nama atau yang ada di bagian. Selamat siang guys. Sekarang kita menghadiri suatu pesta pernikahan yang dilaksanakan secara adat Batak di salah satu wisma yang ada di kota Pematang Siantar. Yang kita bahas kali ini adalah peranan Raja Parhata pada acara adat suku Batak, ya guys. Menurut saya, Parhata atau juru bicara pada acara adat suku Batak banyak guys. Misalnya ada buruh yang menjadi juru bicara mewakili pihak buruh. Ada Huda-Huda Naposo yang menjadi juru bicara mewakili Hula-Hula Naposo. Ada tulang atau paman kita yang menjadi juru bicara mewakili paman atau tulang. Ada bere atau iwe bere yang menjadi juru bicara mewakili bere atau iwe bere dan sebagainya. Namun, Raja Parhata yang menjadi persinabung atau persaut biasanya cuma ada dua guys, yakni persinabung dari pihak pengantin laki-laki atau yang disebut paranak dan persinabung dari pihak perempuan atau yang disebut perburu. Oke guys, sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, tolong pencet tombol like dan subscribe ya guys. Raja Parhata pada acara adat suku Batak berperan mengatur, mengarahkan, memandu, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu pesta adat, sehingga upacara adat bisa berjalan dengan baik, lancar, dan efektif. Peranan Raja Parhata atau yang disebut dengan istilah persinabung atau persaut sangat strategis pada sebuah pesta adat, sebab kelancaran sebuah pesta adat, baik itu pesta acara suka maupun duka, tergantung kepiawaian persinabung atau Raja Parhata tersebut memandu acara adat tersebut. Oleh karena itu, tidak sembarang orang yang bisa diangkat menjadi persinabung.
Persinabung itu harus orang yang pintar, berwibawa, dan mengerti seluk-beluk adat istiadat suku Batak. Persinabung itu adalah juru bicara adat yang mewakili kelompok marga tertentu. Oleh karena itu, persinabung itu harus orang yang cakep, yang mampu membuat solusi jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai penerapan adat. Persinabung itu harus orang yang pengetahuannya luas, wawasannya luas, pandai berbicara, pandai menjawab pertanyaan, pandai menangkis, serta mampu menjawab segala persoalan adat yang ditanyakan kepadanya. Atau dengan kata lain, persinabung itu harus mempunyai kemampuan di atas rata-rata, terutama mengenai adat istiadat suku Batak. Menurut beberapa pakar adat, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi seseorang supaya layak diangkat menjadi seorang persinabung. Di antaranya adalah bahwa persinabung tersebut sudah membayar adat, yang dalam bahasa Batak disebut bahwa dirinya sudah menggarap adat. Yang kedua, seorang persinabung sebaiknya sudah gabe, yang artinya telah memiliki anak lelaki dan perempuan. Yang ketiga, persinabung sebaiknya punya karakter yang baik dan emosinya stabil. Yang keempat, persinabung yang baik itu tidak tamak dan tidak rakus. Tidak tamak dan tidak rakus maksudnya bahwa seorang persinabung pada acara adat Batak harus mengutamakan kepentingan umum, tidak memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, supaya dia tidak dicemooh atau membuat malu marga yang diwakilinya. Syarat nomor 5, bahwa seorang persinabung itu harus menguasai bahasa Batak dengan baik dan benar. Syarat nomor 6, bahwa seorang persinabung itu sebaiknya mampu berdiplomasi dan mampu mengatasi permasalahan. Syarat yang ketujuh, seorang persinabung itu harus memahami psikologi massa, sehingga dia bisa mengatasi dan mendinginkan situasi bila terjadi silang pendapat. Yang kedelapan, seorang persinabung yang baik itu juga harus
demokratis. Dan yang kesembilan, seorang persinabung yang bagus itu tidak reaktif dan paranoid. Artinya persinabung tersebut tidak suka mencela atau tidak suka mengkritik lawan bicaranya, dan tidak merasa paling pintar dan paling tahu di hadapan massa. Dan yang ke-10, persinabung yang baik itu harus selalu hati-hati saat berbicara. Harus menjunjung teguh pedoman hidup orang Batak yang disebut Dalian Natulu, yaitu Sombamar hula-hula, Elek marboru, dan Manat mardongan tulu. Usai makan bersama, meja pun diatur seperti yang terlihat di video ini ya guys. Di dalam video ini terlihat bahwa Suhut Paranak dan Parboru duduk berhadap-hadapan untuk menyelesaikan pembicaraan yang belum selesai. Acara ini juga dipandu persinabung yang berasal dari Suhut Paranak dan Suhut Parboru. Pada acara ini banyak hal yang akan dibicarakan. Misalnya tentang uang sinamut atau mahar. Dan biasanya pihak Paranak akan memberikan sejumlah uang kepada pihak Parboru. Pada acara ini, para persinabung bertanggung jawab penuh memandu acara tersebut sampai selesai. Ibarat seminar, para persinabung akan menjadi moderator yang menggerakkan dan memandu acara adat tersebut. Itulah dulu penjelasan saya ya guys. Jika ada yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih.
Saya